Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Kita sama-sama menyimak apa yang jadi pesan Tuhan ya buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Judul pesannya adalah menikmati apa yang kita bangun hari ini. Menikmati apa yang kita bangun hari ini. Ya. Artinya apa yang kita bangun hari ini, jangan pikir orang lain yang menikmati, kita sendiri yang menikmati ya. Seperti kita kayak kita lagi nabung. Ya. Nanti suatu hari kita sendiri yang buka tabungan itu. Wow, jumlahnya ternyata udah lumayan. Ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kejadian 7 ayat 13. Nah, ini yang mendasari pesan yang Tuhan kasih. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Tentunya ini kita sering atau pernah baca ayat ini. 1, 2, 3. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Nah, ini adalah peristiwa di mana Nuh selesai membangun bahtera itu. Ya, bahtera yang Tuhan perintahkan kan. Nuh bangun bahtera itu kan kata Tuhan. Nah, inilah hari di mana bahtera itu selesai jadi siap pakai. Dan Tuhan bilang sama Nuh, Nuh siap masuk. Nanti dalam waktu 7 hari aku akan mendatangkan air bah atas bumi ini. Wow, luar biasa ya. Pembangunan yang kurang lebih memakan waktu 100 tahun. Ya, banyak orang bilang 100 tahun. Dari mana Pak? Dasarnya 100 tahun. Jadi sebenarnya gini, Alkitab nggak menyatakan secara tepat bahwa pembangunan bahtera itu 100 tahun ada tertulis di situ, enggak. Cuman sejak awal Nuh diperkenalkan di Alkitab, waktu itu dikatakan Nuh memperanakan Sem, Ham, Yafet. Waktu itu Nuh usia 500 tahun. Nah, hari ini, hari di mana tadi ayat itu kita baca, waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dikatakan di Alkitab usia Nuh 600 tahun. Jadi hanya sebuah rentang waktu yang kurang lebih 100 tahun itu. Ya. Oke. Dan ternyata yang masuk bukan hanya Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantunya aja. Masuk pula berbagai binatang yang melata, yang merayap, yang berkaki, yang bersayap, sepasang-sepasang itu masuk ke dalam bahtera. Bapak Saudara, ternyata ada binatang yang enggak masuk ke dalam bahtera, tapi binatang itu diselamatkan. Artinya gini, sampai sekarang binatang itu ada. Padahal enggak masuk bahtera. Tebak-tebakan dulu ya, binatang apa itu? Pinter gini. Kirain teh pertanyaan susah, ikan. Oh ya oke, memang ikan. Nah, oke. Ya udah, lanjut ya. Nah, di situ Nuh baru menyadari bahwa persisnya seperti apa nih tujuan bangun bahtera. Artinya gini, memang di awal Tuhan udah bilang sama Nuh, Nuh bangun bahtera dengan ukuran sekian kali sekian, tinggi sekian. Tuhan udah bilang di awal, nanti aku akan mendatangkan air bah untuk memenuhi bumi ini, ya, menghukum orang-orang yang jahat ini. Nah, memang udah tahu bahwa disuruh bikin bahtera, nanti akan datang air bah. Tapi seperti apa bentuk bahteranya, persisnya seperti apa nanti jadinya, sama sekali kan nggak tahu. Hanya dikasih ukuran, ya. Dan itu kan semua serba lisan kan. Tuhan nggak menurunkan sebuah denah lengkap pembangunan sebuah bahtera, ya enggak. Hanya dengan perkataan-perkataan lisan, arahan-arahan dari Tuhan. Dan Nuh bangun itu. Ya. Jadi seperti apa nanti bahtera itu, jadi seperti apa air bah itu datang, belum ada bayangan. Ya. Nah, hari itu baru dia ngerti, oh seperti ini. Ya. Jadi bisa dibayangkan selama tadi kurun waktu ya 100 tahun Nuh melakukan pembangunan bahtera sambil ia sendiri tidak tahu persis seperti apa nanti kelak penggunaan bahtera itu kayak gimana. Ya, tapi dia lakukan. Nah, itu yang namanya ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Dikasih arahan sama Tuhan, ya udah Nuh lakukan. Dikasih ukuran, ya udah tepati aja ukurannya seperti yang Tuhan inginkan. Dia bangun hari lepas hari sambil dia tidak tahu persis nanti penggunaannya seperti apa, nanti keadaannya pada saat itu jadi seperti apa, berapa lama Tuhan juga nggak tentukan. Tapi Nuh lakukan itu.
Nah itu yang namanya ketaatan Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukan dulu ngerti nanti. Itu yang dilakukan oleh Nuh hari lepas hari. Ya. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan ada begitu banyak mungkin di hati Nuh pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk. Ketidakmengertian mungkin gak mungkin aja. Ya. Disuruh bangun bahtera dengan ukuran sekian kali sekian tinggi sekian. Ini kan kurang lebih jadinya kan kayak kotak sabun gitu ya. Ini buat apa gitu ya. Sedangkan ya di sepengetahuan Nuh, kalau mau bikin kapal, mau bikin perahu atau kapal besar, bentuknya nggak seperti ini. Karena zaman Nuh juga pasti udah ada kapal kan. Tetapi kok bentuknya kok aneh. Ya udah itu pertanyaan. Kalau memang disuruh bikin kapal, mestinya kan ada tempat layarnya. Tapi enggak, di dalam perintah itu enggak ada bikin layar. Kan mestinya ada tempat kemudi. Ternyata Bahtera Nuh kan enggak ada ruang kemudinya. Nanti seperti apa air bah itu datang kan itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan kan. Ya. Dan lalu Tuhan bilang kan nanti binatang-binatang, berbagai binatang yang hidup akan masuk sepasang demi sepasang. Itu kan juga pertanyaan ya. Aduh, bangun bahtera sebesar ini aja juga sulit. Udah gitu masukin binatang satu persatu seperti apa gitu. Ya kalau kelinci gitu ya, kalau anjing gitu. Nah kalau harimau masukinnya gimana? Kan itu kan pasti berbagai pikiran. Tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh kerjakan. Nuh mulai mengerjakan dengan segala pertanyaan. Itu namanya ketaatan Bapak Ibu. Ya mungkin beda dengan manusia. Orang percaya di zaman sekarang kan sebelum pertanyaanku belum terjawabkan, aku belum bisa lakukan gitu. Akhirnya kan memang belum terjawabkan. Dan akhirnya nggak melakukan gitu kan, bukan itu. Tapi lakukan. Mungkin kita nggak ngerti hari ini. Pesan demi pesan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, mungkin kita belum paham. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, yuk belajar taat. Ya, kita belajar lakukan. Ya. Nanti kita akan suatu hari ngerti. Ya, rangkaiannya kita mulai ngerti. Kenapa aku problemanya ini, kok pesannya ini, gitu ya. Nah, inilah menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Bahwa apa yang kita sedang jalani ini seringkali kita tidak memahaminya secara persis maksud Tuhan. Ya kan? Dikasih tuntunan, dikasih pesan demi pesan, atau peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Mungkin kita belum ngerti persisnya seperti apa maksud Tuhan. Ya. Kita paham bahwa kita harus, seringkali kita dengar bahwa betul kita harus menjadi duta kerajaan surga semasa kita hidup di bumi ini, betul kita ngerti ya. Namun akan menjadi seperti apa bumi ini di hari-hari ke depan. Nuh belum tahu kan hari-hari ke depannya akan seperti apa bumi. Kita juga belum tahu akan menjadi seperti apa bumi hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan. Ya, masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Yang kita tahu adalah Tuhan mau kita harus membangun ya diri, mempersiapkan segala sesuatunya. Ada kapal dalam tanda kutip ya, ada kapal yang akan kita masuki suatu hari kelak. Yang mana kapalnya harus kita persiapkan sejak sekarang. Sampai di sini ngerti, katakan amin. Nah, ini beda halnya dengan waktu kita mungkin mau membangun sebuah bangunan, misalnya rumah gitu ya. Semua kan serba jelas ya. Tanahnya ada, rencananya ada arsitek yang gambar, ada anggaran biayanya seperti apa, ada desainnya, pengen begini, pengen begitu, itu semua serba ada dan bisa diukur, dihitung jadinya berapa, kira-kira mampu, sanggup apa enggak gitu ya. Itu beda. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita bangun hari ini kan belum tahu persis gambarannya akan menjadi segede apa. Seperti apa. Dan untuk mengantisipasi apa kita belum tahu. Ya. Namun apa yang sedang kita lakukan ya, mungkin kita nggak pahami sekarang Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika Nuh diperintahkan Tuhan, dia belum tahu persis. Akan menjadi seperti apa bumi hari-hari ke depan. Memang dia tahu Tuhan akan mendatangkan air bah. Tapi belum tahu kan sampai bah itu datang. Mungkin dia kaget, ya ampun ternyata seperti inilah. Ya. Kita belum tahu kondisi dunia hari-hari ke depan akan seperti apa. Yang pasti dalam tahun-tahun ke depan ya dalam geopolitik akan ada kejutan besar Bapak Ibu Saudara yang kita nggak nyangka. Akan ada hal-hal yang luar biasa yang kita nggak tahu. Ya.
Ada kejutan-kejutan besar katanya, ya. Siapa akan memimpin bangsa ini kelak, kita juga nggak tahu, sebuah tanda tanya, ya. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar kita paham dengan apa yang Tuhan sedang lakukan terhadap pribadi kita masing-masing, ya. Yang pertama adalah lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ikuti tuntunannya. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ikuti tuntunannya. Sama seperti Nuh. Nuh, udah lakukan aja. Buat batra. Sekian hasta kali sekian hasta tinggi, sekian hasta. Dengan bahan kayu gofir. Dan kemudian ada perintah-perintah lain yang gak terlalu banyak. Nuh mungkin, gimana, ya udah lakukan aja. Ya. Pada poin yang pertama ini adalah Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14 bilang begini. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini kan sebetulnya kalau mau dilaksanain kan sebetulnya kan banyak pertanyaan. Kayak gimana gitu. Berpetak-petak tuh kayak gimana Tuhan? Kan gak terlalu jelas. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah terlibat atau mungkin sekarang punya hobi yang namanya hobi model kit. Atau ada punya anak-anak yang punya hobi model kit. Membangun sesuatu benda, misalnya mobil lah, pesawat atau kapal. Dari bahan yang terpecah-pecah, dari yang belum utuh. Artinya gini, itu bangunan belum, si desainnya belum jadi, tapi udah cuma disediakan gambar dan bahan. Bahan-bahannya ini ya partikel-partikel kecil daripada bahan yang harus disambung-sambung. Ya ngerti ya maksud saya. Gambarnya udah ada belum? Udah ada. Wah seperti ini nih bakal jadinya. Baik yang hitam putih maupun gambar berwarnanya udah ada. Bahkan 3 dimensinya udah ada. Wow seperti ini. Nah kemudian di kotak itu kan kalau dibuka kan ada bagian-bagian kan kecil-kecil yang harus kita sambung-sambung plus lemnya, plus langkahnya, 1, 2, 3-nya dan lain-lain. Dan kemudian yang dibutuhkan adalah apa? Ketelatenan aja, kesabaran. Nyambung, ini disambung sama kemana, nomor ini disambung sama nomor ini, akhirnya suatu hari jadi. Apakah seperti itu Nuh membangun bahtera? Enggak terlalu banyak perintah. Akan jadi seperti apa persisnya, Nuh juga masih tanda tanya. Tapi Nuh lakukan itu. Ya, ini beda dengan yang tadi. Ya. Nuh lakukan seberapa yang Tuhan arahkan. Ya memang gak mudah mengerjakannya ya. Tanpa ada denah lengkap seperti apa bentuk akhir daripada bahtera itu. Makanya seperti tadi ini. Dibagi ini ayat 14, ayat 16. Ayat 16 dibilang gini. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini kan masih belum tahu persis seperti apa nih maksudnya, ya kan? Tapi bagaimana Nuh lakukan? Ya udah, dia mulai start. Yang penting jalan dulu. Bagaimana dengan kayu gofir yang disyaratkan Tuhan? Ya, konon katanya kayu gofir nggak ada di wilayah Nuh. Tapi oke, kalaupun ada kayu gofir, pohon-pohon gofir, itu pun gak mudah kan. Itu kan pohonnya harus dipotong dulu, ditebang dulu. Pohon-pohon besar itu kan ditebang untuk bahan pembuatan bahtera. Artinya sangat gak mudah. Tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh lakukan langkah demi langkah seperti yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah, Nuh dengan teliti mengerjakan tahap demi tahapnya. Ya. Apabila kita perhatikan di Alkitab Tuhan ya karena saya udah bacakan, Bapak Ibu Saudara tinggal nanti baca lagi. Ada kata yang diulang-ulang, buatlah bahtera dari kayu gofir, buatlah atap. Ada kata buatlah. Nah ternyata kata buatlah ini menggunakan kata asah bahasa aslinya ya. Yang artinya pastikan engkau membangunnya. Ya, kata asah, kata buatlah itu adalah artinya gini, pastikan engkau membangunnya. Jangan, mungkin gini, Nuh jangan iya aja, pastikan engkau membangunnya, buatlah. Ya. Atau juga kata asa itu artinya act with effect. Lakukan dengan suatu dampak.
lakukan tapi bener loh, jadi loh gitu loh. Kemudian kata asa itu adalah put in order. Ya, buat sesuai dengan urutan, sesuai dengan tatanan yang Tuhan tetapkan. Oh, ini masing-masing ada maknanya ini. Ya. Memang untuk membayangkan adalah seperti orang membuat tadi hobi model kit tadi, tapi beda. Model kit kan semua tersedia dan kecil dan tinggal sambung nyambung. Tapi kan ini bicara soal proyek skala besar. Dan Tuhan mau, lu jadikan itu. Lakukan sampai jadi. Lakukan sampai berdampak. Ya. Nah ini yang sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ini boleh kita tangkap. Tadi gambaran Nuh itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Hal yang sama dengan kita saat ini. Tuhan sedang memerintahkan kita untuk membangun dalam tanda kutip katakanlah sebuah batra. Ya. Yang suatu hari kita sendiri akan memasuki dan menggunakannya. Hanya belum tahu kan kapan, ya, seperti apa. Ya, tetapi hari ini Tuhan udah memerintahkan kita dengan segala perintah-perintahnya, arahan-arahannya, tuntunan-tuntunannya. Untuk kita apa? Yuk lakukan aja. Mungkin kita nggak ngerti. Kalau disuruh begini ya udah oke Tuhan. Kalau ditegur ada satu teguran, udah aku nggak lakukan lagi kalau itu memang Tuhan nggak suka. Lakukan, ya, arahan demi arahan. Ya, jadi gambarannya gini, saat ini mungkin kita bagikan Nuh yang sedang merakit dan menyambungkan bagian demi bagian dari denah yang Tuhan berikan tersebut. Meskipun denahnya enggak detail-detail amat. Ya. Sesuatu yang tidak diberikan secara detail dan tergambar dengan jelas dalam sebuah denah, namun berupa satu perintah dan pesan. Itu yang dikatakan kata asah tadi. Kita bersyukur Tuhan kasih arahan, kasih tuntunan untuk kita bangun sesuatu. Ya, pastikan bahwa sesuai dengan makna asah tadi, pastikan kita membangunnya, pastikan kita melaksanakannya. Ya mau katakan amin. Pastikan kita act with effect, ya lakukan dengan suatu dampak. Put in order, buat sesuai dengan urutan dan tatanan yang Tuhan berikan. Mungkin kita gak ngerti, tapi mulai bangun sesuatu. Karena gini, suatu hari kita baru mengerti. Dan kita sendiri akan menikmatinya. Nah gambaran ini buat kita lebih paham bahwa apabila kita gak memedulikan arahan dan tuntunan Tuhan. Ya, atau mungkin kita mengabaikannya. Apa sih pesannya? Atau mungkin kita pilih-pilih, aku gak suka yang ini, aku suka yang ini. Saudara bisa bayangkan. Nanti kalau suatu hari Tuhan bilang masuklah ke dalam. Akan ada bolong-bolong karena gini, kita dulu mungkin ya kalau kita pilih-pilih, aku gak suka yang ini. Ternyata ini kan gak kita bangun. Aku mengabaikan yang ini, biarin itu mau buat dia bukan buat aku. Saudara bisa bayangkan, istilahnya gini, ada bolong-bolong, gak lengkap. Karena yang Tuhan inginkan sama Nuh buat tanpa bolong-bolong. Wah Pak tahu dari mana? Nuh disuruh buat batra tanpa bolong-bolong. Oh ada perintahnya ya. 6:14 tadi, Kejadian 6 ayat 14. Sampai ada celah sedikit pun Nuh tutup. Harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sampai seteliti itu. Tuhan mau jangan ada bolong-bolong, jangan ada celah. Tutup dengan pakal. Ya ternyata pakal adalah bahan dari kayu tersendiri yang lebih elastis. Yang tujuannya untuk mengisi celah-celah kecil. Ya, menurut para ahli pakal yang digunakan adalah tadi dari bahan-bahan yang kayu-kayu dari jenis yang lain. Ya, entah dari bubuknya kemudian dipakai untuk menutupnya atau seperti apa, tapi itulah yang disuruh Tuhan kepada Nuh. Ya. Apalagi kalau bolong-bolong, gimana kalau itu air bah suatu hari datang kan, itu masuk semua kan ke dalam. Nah, mungkin tuntunan demi tuntunan Tuhan tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Namun bukan artinya kemudian kita mengabaikannya. Ya, ingat kisah Yosua. Waktu Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Itu kan sangat gak mudah kan. Saya sering kali sampaikan bahwa sungai Yordan itu lagi deras-derasnya. Dan lagi lebar-lebarnya. Ya, beda jauh dengan sungai Yordan hari ini di tanah Israel sana. Di kisah Yosua,
Lebar sungai Yordan itu begitu lebar, begitu deras, airnya sebak, katanya meluap karena lagi musim menuai. Karena Tuhan lagi mau memperlihatkan Joshua, pada saat engkau menginjakkan kaki di tanah perjanjian, engkau lihat itu musim menuai. Hasil-hasil panen yang lagi mekar-mekarnya, lagi berbuah-berbuahnya. Di situ Tuhan lagi memperlihatkan itu yang aku janjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, tapi untuk menyeberang ke tanah perjanjian lewat sungai Yordan yang lagi deras dan dalam, itu bukan hal mudah. Maka Tuhan kan kasih tuntunan. Nah, waktu Joshua tangkap tuntunan demi tuntunan dengan teliti seperti yang Tuhan kehendaki, maka aman Bapak Ibu Saudara. Joshua, Tuhan yang ini susah gak mau gitu. Dan tuntunan itu sangat gak mudah memang kan. Para imam harus berjalan di depan membawa tabut. Dan kalau sampai di tepian air sungai Yordan, imam itu harus mencelupkan kakinya. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Air sungai lagi deras-derasnya dan dalamnya, dan imam, pernah dengar imam berenang kan? Gak pernah kan? Jadi mungkin gentar, waduh gimana kalau aku kepleset dan aku ke bawah air gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dengan taat dia lakukan. Dia masukkan kaki ke air. Dan waktu para imam mencelupkan kakinya ke sungai, air sungai terputus. Seringkali kita pilih, Tuhan mujizat dulu, baru aku percaya. Enggak, lakukan dulu. Dan Tuhan akan nyatakan sesuatu yang dahsyat. Yang ngerti katakan amin. Nah seringkali, seperti halnya Nuh juga ya udah lakukan aja. Dan Tuhan mau lewat pesan Nuh tentang Nuh ini kepada kita hari ini. Tuhan mau kita, udah lakukan aja. Ya. Jangan pilih-pilih. Perlu keberanian memang untuk melakukannya dalam ketaatan. Ya, seperti tadi para imam, perlu keberanian. Seperti Nuh, perlu keberanian. Ini kakek 500 tahun. Nggak tahu ya zaman itu 500 sudah disebut kakek atau belum ya. Tetapi 500 tahun Bapak Ibu. Pada saat usia orang pada masa itu tuh bisa 800. Ya lumayan lah ya. Nggak mudah-mudah amat, tetapi untuk membangun sebuah Batra itu nggak mudah, perlu keberanian, perlu determinasi, perlu ketaatan untuk lakukan itu. Nah itu yang pertama ya, jadi yang pertama lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, ikuti tuntunannya. Yang kedua, lakukan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Wow, berapapun jumlah anggota keluarga. Ada suami istri, belum ada anak, ya udah bisa, itu keluarga. Punya satu anak, itu keluarga. Punya 2 anak, itu keluarga. Atau single parent. Ya. Bisa aja. Tapi lakukan itu. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, seberapapun jumlahnya. Kejadian 6 ayat 18. Jadi Tuhan lagi ingatkan kita, yuk bangun apa yang Tuhan perintahkan. Dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Ayat 18 bilang begini, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam Batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya. Jadi total berapa orang? Lebih cepatan jawab ikan tadi. Berapa orang? 8, betul 8 ya. Meskipun waktu Tuhan di awal perkenalan, awal tentang Nuh, di situ disebutkan bahwa Nuh adalah seorang benar. Ya, di Kejadian 6 ayat 9, Nuh itu seorang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu Alkitab menceritakan tentang pribadi Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah kemudian datanglah perintah kan, Tuhan melihat Nuh, seorang yang bisa dipercaya, orang benar. Dan Tuhan percayakan Nuh untuk membangun Batra. Oke lah, membangun Batra kurang lebih 100 tahun. Dan tibalah hari di mana Batra itu jadi dan siap untuk dimasuki. Nah, waktu siap dimasuki itu kan di dalam Kejadian berapa? 7 ayat 13. Yang masuk ternyata kan bukan Nuh aja. Yang masuk Nuh bersama 3 istri dan 1 istri, 3 anak dan 3 menantunya. Nah, pertanyaannya adalah gini, kok yang benar Nuh, kok yang bisa masuk 8-an? Apakah ini artinya orang benar cukup 1 orang dan yang lain ikut ke bawah benar? Nah, ya ini kan. Nah ini jangan disalahpahami Bapak Ibu Saudara.
Jangan disalah pahami bahwa kebenaran Nuh maka anggota keluarga lain pun ikut diselamatkan. Bukan itu, ya. Bahwa keselamatan itu tidak bisa terbawa. Keselamatan itu nggak bisa nebeng. Atau dalam bahasa Jawanya nunut, aku nunut. Nah, tenang aja. Ya aktifkan orang tuaku, cari Tuhan. Nanti aku terbawa. Enggak gitu. Ya, ini baik orang tua maupun anak-anak juga harus paham bahwa keselamatan itu nggak bisa terbawa. Ya. Karena di dalam kitab Yehezkiel 14 pun, nggak usah dibaca lah ya. Di dalam kitab Yehezkiel 14 pun di situ dikatakan bahwa, baca aja deh. Ya, Yehezkiel 14 ayat 18. Enggak otomatis terbawa. Ya, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Jadi bukan artinya orang tua adalah orang benar dan semua anak-anak terbawa. Enggak, ya. Jadi di sini dikatakan mereka pun harus benar, katakan amin. Anggota keluarga pun harus menjadi orang benar. Jadi apabila Nuh, istrinya dan ketiga anak dan ketiga menantunya tadi dikatakan masuk ke dalam bahtera, itu karena mereka juga adalah orang-orang benar oleh kasih karunia Tuhan. Wah, tapi bagaimana saya bisa ngomong begitu? Oh, ternyata yang 7 adalah orang-orang benar. Nah, mestinya ada dasarnya dong. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang benar, Nuh sebagai orang benar, Nuh bukan hanya hidup benar untuk dirinya sendiri. Lalu membiarkan anggota keluarganya, terserahlah lu mau jadi apa gitu. Enggak, Nuh bukan orang yang seperti itu. Sebagai orang benar yang hidup bergaul dengan Allah, Nuh tahu bahwa Nuh harus memberitahukan kepada isi anggota keluarganya. Ya, sebagai seorang pemimpin keluarga. Ia menyadari bahwa seluruh anggota keluarganya pun harus ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan. Nah, sebagai para pemimpin kita harus menyadari bahwa kita harus membawa anggota keluarga kita untuk ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan. Yang mau katakan amin. Nuh lakukan itu. Maka Nuh betul dia orang benar, tetapi dia juga harus membawa seisi keluarganya untuk turut menjadi orang benar. Dia harus harus menjadi orang yang memberitakan bahwa mereka pun harus jadi orang-orang benar. Orang-orang yang nangkep rencana Tuhan. Bahkan dalam surat Petrus dikatakan Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Kalau Nuh dikatakan dia adalah seorang pemberita kebenaran, maka sudah pasti dia akan memberitakan kebenaran itu kepada anggota keluarganya sendiri. Dan yang luar biasa kalau kita lihat di surat Petrus, 2 Petrus 2 ayat 5. Betul Nuh dikatakan Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Oke, saya bacakan ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Ternyata gini, dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi ternyata yang pemberita kebenaran udah bukan 1 orang lagi. 7 yang lain pun adalah pemberita kebenaran. Di sini bukti bahwa Nuh memberikan pengaruh kepada anggota keluarganya. Seorang pemimpin memberikan pengaruh kepada anggota keluarganya. Jadi ternyata Nuh dan ke-7 anggota keluarganya, mereka semua adalah orang-orang yang turut memberitakan kebenaran kepada orang-orang sezamannya pada waktu itu. Jadi mungkin aja Bapak Ibu Saudara, ketika Nuh dan anggota keluarga sedang membangun bahtera, mungkin ada yang bertanya, lagi bangun apa Pak? Bangun bahtera gitu ya. Kita sering dengar mungkin ada orang yang mengolok-olok, mentertawakan. Tapi itulah di situ Nuh dan seisi keluarganya turut memberitakan kebenaran bahwa ini Tuhan yang perintahkan loh. Karena Tuhan bilang akan datang suatu hari air bah yang besar akan menutupi bumi. Ya. Tapi ternyata kan hasilnya memang gak ada yang percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nuh dan anggota keluarganya. Ya. Jadi dari sini pula kita mengerti bahwa ternyata Nuh membangun bahtera gak seorang diri. Bisa bayangkan betapa sulitnya membangun bahtera seorang diri ya. Nebang pohon gofir aja, itu kalau sendirian kan gak gampang. Ngebawanya, motongnya, ngangkutnya, masangnya. Kalau bentangannya panjang itu gak mungkin sendirian.
maka kita mengerti bahwa ternyata Nuh bersama 7 orang benar lain. Dia membangun Bahtera itu. Ia dan sisi keluarganya. Makanya gak heran. Di akhir pembuatan Bahtera ketika air bah menjelang datang. Nuh masuk, istrinya masuk, 3 anak, 3 menantunya. Mereka layak masuk. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Tuhan sedang memberikan tuntunan kepada kita. Hari lepas hari, minggu demi minggu. Itu bagikan kita sedang membangun sebuah tanda kutip Bahtera kayak Nuh. Perintah demi perintahnya. Bukan sebuah denah lengkap seperti model kit yang lengkap dengan denah, gambar, peralatan, dan elemen-elemennya tinggal kita sambung-sambungkan begitu aja. Enggak, berbeda. Sesuatu yang membutuhkan ketaatan. Tapi kita tahu apa yang kita bangun gak pernah sia-sia, katakan amin. Karena kita sendiri yang kalau kita lakukan itu, selesaikan itu dengan baik, kita sendiri akan masuk. Kita dan sisi keluarga. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.